Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Bu Kris berharap semuanya sehat dan sukacita. Anak-anak, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Happy ya. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. 1, 2, 3. Happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi yuk. Happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak yang sangat Bu Kris kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan bersama-sama memuji Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Yesus. Sekali lagi yuk. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Yesus. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita. Bu Kris yang memimpin dalam doa, anak-anak menirukan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Kami dapat menyimpannya dalam hati, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, pada minggu hari ini Tuhan akan memberikan cerita kepada anak-anak semua yang diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14 dengan judul Paskah Mula-Mula. Nah, sebelum Bu Hana jelaskan, kita akan melihat video berikut ini. Musa dan kakaknya Harun berjumpa dengan Firaun, Raja Mesir, untuk meminta agar orang Israel dibebaskan dari penindasan dan perbudakan orang Mesir.
Tapi Firaun tidak mengabulkannya. Dengan mengeraskan hatinya, Firaun tidak mau melepaskan orang Israel. Oleh sebab itu, Allah menjadi marah lalu menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah. Tulah pertama, air menjadi darah. Tulah kedua, muncul banyak katak-katak. Tulah ketiga, nyamuk di mana-mana. Tulah keempat, datang lalat pikat sampai ke seluruh negeri. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah. Dan tulah ketujuh, muncul hujan es. Tulah yang kedelapan, muncul juga belalang yang begitu banyak. Tulah kesembilan, gelap gulita selama 3 hari. Allah sudah menghukum bangsa Mesir dengan 9 tulah. Tapi ternyata Firaun masih saja mengeraskan hatinya. Maka Allah hendak mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung, baik manusia atau binatang orang Mesir, akan mati. Allah lalu berfirman, agar keluarga Israel dapat selamat, maka mereka harus mentaati perintah Allah, yaitu dengan cara memotong anak domba atau kambing, lalu darahnya dioleskan pada pintu rumahnya. Dagingnya harus dimakan sampai habis.
terkasih sudah melihat tadi video ya. Tuhan Yesus memberikan hukuman kepada bangsa Israel dengan 10 tulah. Dan yang ke-10 tulah adalah bahwa setiap anak sulung, baik manusia ataupun binatang, akan mati. Nah, Allah lalu berfirman, agar bangsa Israel selamat, maka orang Israel harus bagaimana? Harus menyembelih anak domba. Anak domba itu harus dipotong dan darahnya dioleskan ke setiap pintu-pintu rumah. Dan dagingnya harus dimakan sampai habis. Semuanya. Seperti anak-anak semua harus makan sampai habis. Kalau disediakan sama ibu atau bapak, disediakan makanan harus dihabiskan. Karena Tuhan tidak suka kalau anak-anak Tuhan membuang-buang makanan, ya. Karena itu adalah berkat dari Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Tuhan sudah memerintahkan untuk memberikan olesan darah kepada pintu-pintu, tiap pintu-pintu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Malam itu mencekam, sepi, keluarga Israel itu mereka deg-degan. Apa kegerangan yang akan terjadi ya malam ini ya? Pintu-pintu sudah tertutup rapat ya. Tapi sudah dioleskan oleh darah anak domba ya, semua pintu sudah dioleskan. Apa yang terjadi jika setiap pintu tidak dioleskan dari darah anak domba? Mereka akan celaka ya. Semua anak sulung akan mati, baik manusia ataupun hewan. Nah, tetapi karena Tuhan Allah langsung dilewati Allah dan semua orang di dalamnya pastilah selamat karena sudah diolesi semua. Nah, maka anak sulung dan binatang sulung tidak akan mati. Nah, itulah Paskah pertama orang Israel. Paskah yang artinya dilewati sehingga Allah memberikan hidup dan keselamatan bagi bangsa Israel. Beda dengan Paskah pada Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Baru kita merayakan bagi orang Kristen Tuhan bangkit, bebas dari kematian melalui darah Tuhan. Nah, waktu itu Firaun menjadi takut karena anak-anak sulung, baik manusia dan binatang yang mati di Mesir. Ia menyuruh Musa dan semua orang Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Semua orang bersuka cita karena ternyata semua bisa terlewati, bisa bebas karena semua sudah diolesi oleh apa? Oleh darah anak domba. Kemudian mereka berlari, bersuka cita menuju ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Ayo, kita semangat. Kita bebas, kita selamat. Seperti itu. Anak-anak yang terkasih, orang Israel bisa selamat dan bebas dari Mesir, dari tanah perbudakan karena dia taat mendengarkan perintah Tuhan. Mereka taat menjalani apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu dengan apa? Memotong anak domba ya atau kambing lalu dimakan sampai habis dan darahnya dioleskan di pintu rumah. Mereka tidak akan mati ya karena dia taat. Ketika itu mereka mendengarkan perintah Tuhan melalui siapa? Melalui Nabi Musa ya. Mereka melakukannya, mereka mentaatinya sehingga keluarga-keluarga Israel tidak akan celaka. Hari ini anak-anak belajar di dalam cerita tadi bahwa anak-anak harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan apa? Dengan sukacita, dengan kegembiraan. Sama seperti bangsa Israel, mereka sukacita mentaati perintah Tuhan ya, bahwa Tuhan akan selalu menyertai, memberikan keselamatan, ya. Ayo kita bersama-sama bersama bangsa Israel menyorakkan, hore, kita bebas,
Hore, kita selamat. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman. Jadilah anak yang taat kepada Tuhan, anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam semangat. Puji Tuhan. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Akan kita iringi dengan pujian "Bawa persembahanmu". Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Anak-anak, bagaimana setelah kalian mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Hana? Anak-anak sukacita? Anak-anak gembira? Ya, hati kita menjadi tenang apabila kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, hati yang gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Anak-anak senang, Tuhan juga senang melihat anak-anak beribadah dengan penuh sukacita. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini. Pertemukan kami kembali minggu depan ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Berikanlah kami damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Terlebih-lebih berikanlah kepada kami sekeluarga kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.